Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilu Laiskodat, berencana menutup Taman Nasional Komodo selama 1 tahun. Rencana itu didasari oleh kondisi habitat komodo sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo. Rencana penutupan Taman Nasional Komodo ini langsung menuai kontroversi. Pengamat dan pelaku pariwisata menilai rencana itu bisa mematikan pariwisata di Labuan Bajo juga di Indonesia. Para pelaku pariwisata menolak rencana Gubernur NTT ini sebab Taman Nasional Komodo sudah menjadi destinasi wisata Indonesia yang terkenal di dunia. Bahkan, Taman Nasional Komodo sudah masuk dalam daftar 10 destinasi prioritas pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan 10 Bali Baru. Pengamat pariwisata menyebut Taman Nasional Komodo sudah menjadi branding di Amerika dan Eropa, bahkan di dunia, karena gencarnya promosi yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan para pelaku pariwisata lainnya. Rencana penutupan Taman Nasional Komodo juga berdampak terhadap penurunan pendapatan ekonomi masyarakat Flores yang selama ini menjadikan pariwisata di Taman Nasional Komodo sebagai mata pencarian mereka. Para pengamat pariwisata berharap semua pemangku kepentingan, baik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Balai Taman Nasional Komodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta semua stakeholder pariwisata duduk bersama untuk mencarikan alternatif lain untuk melestarikan komodo dibanding dengan penutupan Taman Nasional selama 1 tahun. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, wacana Taman Nasional Komodo ditutup itulah topik dialog kita di pagi hari ini, dan untuk membahasnya telah hadir Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno, dan dari luar studio kita juga terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Jelamo, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Pak Wiratno, terima kasih banyak Pak sudah hadir di pagi hari ini. Pak Marius Jelamo, selamat pagi Pak. Selamat pagi para wartawan di seluruh tanah air. Baik, ini mungkin rekan-rekan produser bisa membesarkan suaranya yang di floor supaya Pak Wiratno juga nanti bisa mendengar Pak ya. Baik, Pak Marius Jelamo, ini rencana Pemprov ya, atau Gubernur Victor Laiskodat untuk menutup Taman Nasional Komodo ini alasannya apa sebetulnya Pak? Jadi begini, kalau pengelolaan Taman Nasional Komodo nanti diserahkan juga kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Bapak Gubernur berencana untuk menata destinasi Taman Nasional Komodo itu melalui upaya-upaya konservasi. Pertimbangannya adalah UNESCO telah menetapkan Taman Nasional Komodo itu sebagai situs geosfer dan juga warisan dunia, dan kita semua mengetahui. Dan Taman Nasional Komodo dalam peta pariwisata dunia dengan adanya biawak Varanus komodensis, biawak purba itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan tentu karena keistimewaan ini, maka Bapak Gubernur memandang perlu bahwa Taman Nasional Komodo itu harus dikelola secara baik. Mengingat Pak Marius, maaf saya potong. Anda mengatakan bahwa Taman Nasional Komodo ini akan ditata dengan sudut pandang konservasi. Apakah selama ini tidak dilakukan sesuai dengan cara itu? Karena ini kan Taman Nasional, mestinya ini kan harus dilihat dari sudut pandang konservasi dalam pengelolaannya. Iya. Ya, beberapa waktu lalu ratusan rusa, dan itu adalah makanan komodo. Dan kalau itu tidak ditata dengan baik, maka itu akan mengancam pasokan makanan di sana. Ini sebagai salah satu contoh. Belum lagi illegal logging, illegal fishing. Bagaimana para nelayan menggunakan bom di sekitar perairan Taman Nasional Komodo, dan itu selama ini publik mengetahui itu. Dan Bapak Gubernur melihat hal ini harus ditata ulang. Kenapa? Karena kita tahu Taman Nasional Komodo itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam peta pariwisata dunia. Jadi dia harus diperlakukan secara khusus dan lebih istimewa dari sebelumnya. Kita mengetahui bahwa
otoritas Taman Nasional Komodo di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan selama ini mengelola itu. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian itu, apalagi kalau kita lihat sekarang kondisi existing, ratusan wisatawan masuk secara sekaligus ke dalam Taman Nasional Komodo ini dan sangat crowded, dan itu tentu juga akan mengganggu habitat ini. Dan pertimbangan-pertimbangan itulah maka Bapak Gubernur, kalau nanti kewenangan nggak mesti harus ditutup kan, atau bagaimana? Iya, pengelolanya itu tentu harus berdampak pada konservasi alam itu sendiri. Di samping konservasi alam di dalam Taman Nasional Komodo, keberlangsungan dari habitat komodo itu yang menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita perlu melihat bahwa kehadiran biawak komodo itu adalah suatu yang sangat spesial, karena melalui biawak ini para ilmuwan dunia bisa melacak kehidupan di masa lampau seperti yang saya sering sampaikan kepada publik selama ini. Dan keistimewaan inilah yang menuntut kita untuk juga memperlakukan Taman Nasional Komodo ini secara istimewa. Ya. Baik Pak Marius, kita kasih kesempatan sama Pak Dirjen, Pak Wiratno, silakan Pak. Ini ada rencana, saya pikir ini rencana yang baik ya, untuk menata Taman Nasional Komodo itu dari sudut pandang konservasi. Tapi bukannya kalau Taman Nasional memang harusnya konservasi, gitu. Nah ini, apakah selama ini memang pengelolaan dengan sudut pandang konservasi itu, kalau dari pernyataannya Pak Marius rasanya dirasakan kurang? Gimana Pak? Iya, Taman Nasional Komodo betul sangat istimewa, dari dia World Heritage ya sejak tahun 91, juga New Seven Wonder. Pengelolaannya dilakukan oleh Balai bersama-sama mitra tentunya. Kalau tadi disampaikan kondisi komodo dan hubungannya dengan pakannya, memang saat ini populasinya sekitar 2.700 ekor. Itu untuk komodo untuk okay. Di seluruh Taman Nasional. Oke. Ya. Lalu rusanya sekitar 3.000 ekor. Itu cukup? Memang kita lihat saat ini tidak ada komodo yang mati, hanya tahun 2018 mati karena tua. Oke. Ya, itu tapi satu katanya ekor. Jumlahnya sekarang jadi lebih kecil katanya. Tidak ada bukti-bukti bahwa ada komodo yang mati dalam jumlah besar. Ya, jadi hubungannya dengan pakan itu masih cukup. Memang ada perburuan rusa yang berasal dari Bima, dan di Bima sedang kita kembangkan breeding rusa sehingga mereka tidak perlu berburu rusa ke komodo, ke Taman Nasional Komodo, dan itu memang dilarang. Kemudian itu proses penegakan hukumnya sedang berjalan. Kemudian illegal fishing tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi sebetulnya pengelolaan Taman Nasional Komodo telah mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Kalau turis jumlahnya itu tahun 2018 sekitar 159.000 wisatawan dalam setahun. Dengan peak season mulai dari Juli, Agustus, September. Dan itu menjadi masalah menurut Pak Marius Jelamu tadi, ketika mereka masuk secara gerombolan seperti itu akan mengganggu. Tentu penataan pengelolaan turis ini memang diperlukan. Dan itu apakah di tangan KLHK juga? Ya, di Kementerian LHK, di bawahnya ada Dirjen KSDAE, saya bertanggung jawab, dan di sana ada Balai Taman Nasional Komodo. Nah itu dia pertanyaannya, sebetulnya kan pertanyaan dari Pak Marius Jelamu itu, apakah dengan jumlah yang begitu banyak itu justru akan mengganggu konservasi di sana? Di sana kalau mau lihat komodo ada aturannya, harus ada guide-nya dan seterusnya, dan itu perlu kita tata ulang bersama. Perlu ditata ulang, artinya selama ini ada masalah? Ada masalah, tapi itu perlu kita tata ulang. Termasuk illegal fishing, terus kemudian dive spot. Untuk jumlah wisatawan yang langsung masuk ini, apakah jumlahnya terlalu banyak kah sekali masuk? Kajian carrying capacity itu 350.000 masih mampu setahun. Sekarang turis di Komodo itu sekitar 125.000 di 2017 dan 2018 itu 159. Trennya naik memang, dan itu berdampak pada tentu ekonomi di satu sisi. Betul. Tapi ini permasalahannya Pak. Ini ketika masuk secara gerombolan itu, kan memang wisatawan itu ada peak season mungkin kayak gitu. Mungkin pada peak season itu mestinya kan jumlahnya bukannya secara setahun misalkan bisa sampai 300.000, tapi bagaimana setiap hari ini
Ya, perharinya harus dikelola. Harus dikelola kan harus gitu. bersama-sama dengan tour guide dan tour operator bersama tentu. Harusnya ada batasan nggak sih Pak? Ya, Dalam ini, sehari itu paling nggak misalkan berapa? 500 orang kah atau berapa ya, gitu? itu akan dibatasi. Kita lihat bersama-sama Pemda. Tentu kita berterima kasih kepada provinsi. Kalau ada concern untuk pengelolaan komodo ini, termasuk nanti tiket masuk dan seterusnya. Itu saya kira yang paling penting. Ada semacam survei nggak? Ini kan sebetulnya memang tidak disebutkan bahwa komodo itu pada mati, tapi katanya ukurannya itu mengecil karena ada kaitannya dengan Komodo Survival Program yang 15 tahun intensif di Taman Nasional Komodo tidak memberikan data. Ini buku yang menyatakan hasil riset mereka. Tidak ada yang menyatakan bukti-bukti bahwa komodo menjadi semakin ramping. Tetapi kita menemukan komodo di daratan Flores, ya, itu yang memang kecil karena pakannya sedikit. Bukan di Taman Nasional? Bukan di Taman Nasional, tapi di coastal Flores, mulai dari Waiwul sampai dengan ke Bajawa, itu ditemukan komodo-komodo juga. Artinya boleh nggak kalau simpulkan dari pernyataan Pak Wiratno bahwa penutupan Taman Nasional Komodo ini tidak perlu dilakukan? Penutupan Taman Nasional dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan saintifik dan manajemen authority, dan juga harus ada waktunya, distance ya. Misalkan setahun kemudian akan ditutup dengan jangka waktu sekian. Nah, ini jadi akan nggak bisa kita dilakukan bicarakan. sekarang? Tidak bisa secara tiba-tiba, karena itu kegiatan tourism bisa menjadi problem di situ. Oke. Kalau masalah tourism sendiri memang itu akan menjadi masalah, akan mengganggu ekonomi dan segala macam. Tapi kan masalah komodo dan habitatnya sendiri itu kan memang perlu diperhatikan gitu. Kalau memang itu membiarkan turis selama setahun tetap masuk ke sana tapi itu membahayakan komodo dan habitatnya, kan itu bukan pilihan juga sebetulnya. Nah, itu dia permasalahannya. Artinya usulan dari Pemprov NTT saat ini untuk menutup Taman Nasional Komodo itu menurut Anda tidak perlu untuk saat ini? Kita mau membicarakan dengan Pemprov secara bersama-sama di Jakarta, dan kita akan meninjau ke lapangan secara bersama untuk berbicara juga mengenai scientific reason-nya, tapi juga berbicara dengan kemungkinan dampaknya dan seterusnya. Oke, baik. Pak Marius Jilamo. Halo Pak Marius Jilamo. Ini ada soal scientific reasons dan tadi satu lagi permasalahan apa Pak? Untuk pertimbangan ekonomi dan segala macam itu apakah sudah dipertimbangkan oleh Pemprov untuk kalau diambil keputusan untuk menutup Taman Nasional Komodo ini? Ya, Pak Marius. Halo, Pak Marius, cukup dengar suara saya, Pak? Oh, terputus, hanya gambarnya yang masih terhubung, tapi suaranya terputus. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, pemirsa. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali.